Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang voli Korea mengenai perkembangan terbaru yang ada di V-League. Lama nggak bikin update tentang voli Korea. Nah, kita melipir sebentar ke voli Korea. Sudah ada banyak kabar terbaru di voli Korea. Nah, ini yang pertama ini adalah mengenai pemain asing dan juga kuota Asia. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah tahu lah ya bahwa mulai musim 2027-2028 nanti di sektor putra pemain asingnya itu akan bertambah dari 1 menjadi 2. Sementara untuk sektor putri ini yang bertambah adalah kuota Asia dari 1 menjadi 2. Selain itu juga pembagian gaji atau salary ini juga sudah ditetapkan. Nah, ini adalah salary atau gaji yang akan diterima oleh para pemain asing termasuk oleh pemain kuota Asia mulai musim 2027-2028 nanti. Yang perlu dicermati itu gini teman-teman semua. Jadi meskipun ada penambahan pemain asing dan juga pemain kuota Asia, tapi memang masih diperbolehkan untuk mengalami pergantian. Jadi kan kita sama-sama tahu tuh bahwa untuk musim reguler itu kan dibagi menjadi 6 putaran ya atau 6 round. Nah, tapi pergantian pemain itu hanya maksimal sampai di putaran kelima saja. Artinya setelah putaran kelima itu kalau keadaan smooth atau keadaan tidak terjadi apa-apa itu tidak boleh ada pergantian pemain. Tapi beda cerita kalau ternyata terjadi sesuatu kepada pemain asing atau pemain kuota Asia ya setelah putaran kelima atau misalnya di putaran keenam. Tim yang pemain asing atau pemain kuota Asianya itu misalnya mengalami cedera yang lebih dari 8 pekan itu bisa untuk diganti. Dengan catatan semua keputusan hasil medisnya itu ditentukan oleh tim medis dari Kovo sendiri atau dari penyelenggara liga dan bukan dari klub. Itu artinya ya tidak mudah bagi klub untuk mengganti pemain kalau ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya menjadi gini teman-teman semua kalau kita bicara di tim cewek ya. Setelah adanya penambahan kuota Asia, bagaimana nanti kira-kira apakah ada pemain voli Indonesia, misalnya yang bermain di timnas, memiliki peluang untuk bermain di V-League atau tidak? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada peluang ya kan pasti ada ya, tinggal pemain itu lolos atau enggak. Tapi kan memang gini teman-teman semua, kan kita sama-sama tahu ya kalau pemain voli putri itu kan memang dalam tanda kutip lebih ribet untuk pindah misalnya berkaitan dengan instansi atau sudah menikah atau sudah punya anak dan lain sebagainya. Nah, beda cerita dengan cowok dan ya kita ketahui bahwa pemain voli Indonesia yang abroad itu kan mayoritas cowok ya, sementara saat ini misalnya yang putri itu kan hanya Megawati Hangesti Pertiwi di United State. Nah, tapi kan kita harapkan nanti misalnya entah Medel Yoku, entah Caca, entah Tisha Amalia, entah Giovanni, atau Chelsea, atau siapapun lah berkesempatan untuk abroad. Minimal mereka itu bisa masuk dulu, nah nanti setelah direkrut oleh oleh timnya, itu kan mereka bisa untuk berjuang keras agar menjadi pemain inti. Penambahan pemain asing dan juga pemain kuota Asia ini kan juga akan mengubah konfigurasi ya. Artinya gini, kalau selama ini itu kan memang pemain asingnya misalnya 2 ya. Nah, besok itu kan 3 ya, dan 3-3-nya itu kan boleh dimainkan. Itu artinya slot untuk pemain lokal di Korea Selatan itu pasti akan berkurang. Tapi di sisi lain, kan kalau pemain asing yang didatangkan, termasuk kuota Asia, itu kan pasti pemain yang kualitasnya oke ya. Nggak mungkin pemain yang kualitasnya biasa aja terus kemudian dikontrak atau direkrutkan impossible atau mustahil. Nah, itu artinya kedatangan pemain-pemain yang memang kualitasnya oke itu kan pasti akan membuat V-League musim 2027-2028 nanti itu akan semakin ketat lagi. Itu ya kabar pertama. Nah, ini kabar kedua mengenai sub. Jadi sub ini kan sampai saat ini itu kan untuk pemainnya itu kan memang belum diumumkan secara overall ya atau secara keseluruhan. Tapi ternyata Coach Kim itu sudah memantau Danyang Future kemarin. Kita ketahui kan Danyang Future itu kan merupakan turnamen yang memang dikhususkan untuk para pemain yang selama ini itu kan tidak mendapatkan kesempatan bermain di klub ya. Nah, ternyata Coach Kim itu memantau para pemain yang bertanding di Danyang Futures.
Tentu saja ini kan berkaitan dengan bagaimana nanti sub itu akan membangun kekuatan. Sampai saat ini itu kan memang belum ada pengumuman resmi ya mengenai siapa pemain yang akan direkrut oleh sub, entah kuota Asia ataupun entah pemain asing. Tapi dari manuver yang dilakukan oleh Coach Kim ini kan bisa menjadi sinyal bahwa ya sub itu kan tidak akan mau menjadi pelengkap aja. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini teman-teman semua. Kira-kira siapa nih nanti yang akan menjadi pemain yang direkrut oleh sub? Karena sub ini kan ketinggalan kereta ya, atau langkahnya itu kan tersendat-sendat setelah kemarin itu kan harus mengakuisisi ya dari PA Papers ke sub. Nah kalau ternyata pemain asingnya itu kan nggak bagus kan akhirnya akan repot juga untuk bersaing misalnya dengan GS Caltech, dengan Resvac, ataupun dengan Hyundai State. Tapi ini ada bocoran bahwa ternyata manajemen sub itu kan sedang membuka lowongan untuk translator bahasa Mandarin. Kita bisa berandai-andai, jangan-jangan ini jangan-jangan, dugaan aja, jangan-jangan sub itu sedang mengincar pemain asal Cina loh, karena kan ya ngapain ada translator, ada penerjemah untuk bahasa Mandarin kalau ternyata tidak ada pemain asal Cina yang bergabung ke sub. Nah makanya ini akan menjadi sebuah pergerakan yang sangat menarik dari sub, karena sekali lagi ini kan tim yang memang kalau menurut saya justru sangat menarik dibandingkan misalnya dengan Pink Spider atau GS Caltech atau Hyundai State. Kalau tim-tim tersebut itu kan memang pergerakannya itu kan sudah jelas ya, dari masa tryout mereka sudah memantau pemain dan setelah tryout kelar mereka mengontrak pemain. Nah tapi sub ini kan sampai saat ini kan juga masih misteri siapa saja pemainnya, kemudian bagaimana nanti kualitas pemain yang dikontrak atau direkrut. Nah hal itulah yang membuat kalau menurut saya sub ini justru harus dipantau terus. Tapi yang nggak tahu ya, karena Coach Kim itu kan masih akan berkonsultasi atau masih akan berkomunikasi dengan jajaran pelatih mengenai siapa pemain yang akan dikontrak. Nah ini kabar ketiga teman-teman semua. Jadi ini berkaitan dengan Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Jordan Wilson di Hyundai State. Kalau teman-teman bertanya mengenai kapan Megatron itu akan bergabung dengan Hyundai State dan juga kapan Jordan Wilson itu akan menjalani latihan bersama Hyundai State, ini sudah ada jawabannya ya teman-teman semua. Jadi Mega itu dijadwalkan akan mulai bergabung dengan Hyundai State itu di tanggal 1 Juli 2026 besok. Itu artinya ya berapa? Seminggu lagi lah ya. Kira-kira seminggu lagi Mega itu sudah akan berada di Korea. Nah sementara untuk Jordan Wilson sendiri itu akan tiba di Korea Selatan itu di bulan Agustus. Tapi tanggalnya itu kan memang belum tahu ya, atau belum dipublikasikan. Sementara ini yang sebenarnya sangat penting. Ketika nanti Mega dan juga Jordan Wilson itu bergabung, skuad dari Hyundai State itu tidak akan langsung lengkap loh. Karena apa? Ya Kim Da-in itu kan harus membela timnas voli Korea Selatan ya, bermain di Asian Games. Nah Asian Games itu kan kita ketahui itu kan mulai September ya, sampai 4 Oktober kalau nggak salah. Nah, menurut berita di artikel atau di situs Korea Selatan, itu ternyata nanti komposisi para pemain dari Hyundai State itu baru akan komplit bersama Kim Da-in setelah Asian Games. Jadi ya, nanti ketika Mega itu bergabung, dan juga Jordan Wilson itu bergabung, ya mereka itu tidak akan langsung bisa untuk membangun chemistry dengan Kim Da-in. Begitu juga dengan hitter-hitter lainnya, tapi bedanya adalah kalau hitter lainnya, terutama para pemain lokal ya, itu kan memang mereka sudah kenal ya dengan karakter atau dengan tipe permainan dari Kim Da-in. Nah, sementara Jordan Wilson dan juga Megawati Hangestri Pertiwi itu kan memang pemain baru di Hyundai State dan mereka itu kan belum mengenal bagaimana atau belum pernah mendapatkan umpan-umpan dari Kim Da-in. Jadi gitu ya teman-teman semua, itu tadi 3 update terbaru dari voli Korea. Nah, nanti kita bahas lagi mengenai perkembangan terbaru lainnya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.